Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillah wa yakum, baik hadirin Jamaah Masjid Al-Aziz Bandung. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih muqaddimah bab ikhlas. Kemarin kita sudah menerangkan 4 syarat diterimanya amalan. 1 ikhlas, 2 mutaba'ah, 3 al-akhdhu bil quwwah atau melaksanakan dengan sepenuh kesungguh-sungguhan, dan 4 musara'ah atau bersegera. Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah bab ikhlas ini mengutip 3 ayat dari Al-Quran tentang ikhlas. Pertama surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlisina, dalam keadaan ikhlas, lahu, hanya untuk Allah, ad-dina, dalam melaksanakan seluruh perintah agama ini, hunafa'a, dalam keadaan lurus, terus menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Dalam ayat ini ada pengkhususan. Pengkhususan tentang 2 hal. Pertama, ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang benar dan diterima, khusus ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Pengkhususan itu diambil dari adanya pasangan huruf nafi dengan huruf istitsna. Huruf nafinya wa ma. Ma di sana bukan ma mausul, bukan mak kata sambung, tapi mak nafi dengan makna tidak, wama dan tidaklah. Umiru, mereka diperintah. Illa di sini disebut huruf istisna atau pengecualian. Illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Adanya pasangan nafi dan huruf istisna yufidul hasr, menunjukkan makna hasr. Hasr itu terbatas alias pengkhususan. Jadi adanya pasangan nafi dengan istisna maknanya pengkhususan. Khusus manusia diperintah untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Sama dengan la ilaha illallah. La itu huruf nafi.
illa huruf istisna. Khusus satu-satunya ilah atau sembahan yang hak hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Sama dengan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma dan tidaklah, di sini makna fi. Aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali. Ini huruf istisna. Artinya aku ciptakan jin dan manusia khusus untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini juga huruf nafi dengan istisna berpasangan. Jadi khusus aku perintahkan manusia untuk dua hal. Pertama, ibadah hanya kepada Allah. Kedua, ibadahnya ikhlas loh. Tidak boleh tidak ikhlas. Siapa yang ibadah tapi tidak ikhlas ditolak, mardud, tidak diterima, dan seluruh yang Allah janjikan untuk yang ibadah tidak akan Allah berikan. Pahalanya, ampunannya, rahmatnya, ridhonya, surganya, kasih sayangnya gak akan Allah berikan kalau ibadah itu ditolak. Berkata Syekh Salim ketika menerangkan ayat ini, yukhbirullahu ta'ala annahu amara ibadahu bitauhidihi fala ya'buduna ma'ahu ghairah ma'ilina an jami'il adyanil batilah ila dinil Islam li'annahu dinul millatil hanifiyah as-samahah au dinil ummah al-qayyimah bil haqq. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya Dia memerintahkan hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah. Maka mereka tidak boleh beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah kepada Allah. Kepada Allah ibadah, kepada yang lain juga ibadah, nggak boleh. Perintah beribadah kepada Allah ini disebut perintah untuk mentauhidkan Allah. Karena Ibnu Abbas menyatakan seluruh lafaz ibadah maknanya tauhid. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, maknanya kecuali untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah itu. Iyyaka na'budu maknanya hanya kepada Engkau kami bertauhid dalam melakukan ibadah. Artinya bertauhid dalam melakukan ibadah, ibadah hanya ditujukan kepada Allah satu-satunya. Ma'ilina an jami'il adyanil batilah ila dinil Islam. Mereka meninggalkan seluruh agama-agama batil menuju kepada agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang hanif. Sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan keinginan pokok dari jiwa manusia. Atau agama umat yang tegak di atas kebenaran. Dan kata Syekh Salim berikutnya, wa hadza tamyizun lil ummatil islamiyah bi aqaidiha wa sulukiha an umamil kufr lianna dzalika maqsadun min maqasidil bi'tsatin nabawiyah. Dan inilah keistimewaan bagi umat Islam ini dengan akidah-akidahnya, dengan suluk atau akhlaknya. Suluk seringkali diartikan dengan akhlak. Karena suluk itu diaplikasikan dalam akhlak itu diaplikasikan dalam bentuk suluk. Akhlak itu haliyatul insan al-batiniyah. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Akhlak halatul insan al-batiniyah. Artinya kondisi batin manusia itu akhlak.
Ketika akhlak ini diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan, perbuatan ini yang disebut dengan suluk. Umpamanya seseorang hatinya itu selalu iba ke orang lain, selalu perhatian, selalu menyayangi, selalu ingin memberi. Itu hatinya begitu. Lalu diaplikasikan dalam bentuk memberi, dalam bentuk menolong, dalam bentuk memberikan perhatian gitu, menghibur. Nah, aplikasi dari perasaan tadi suluk, kondisi batinnya disebut dengan sebutan akhlak. Jadi keistimewaan alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihum. Keistimewaan agama Islam ini adalah keterkaitan yang erat antara akidah dengan akhlak, dengan suluk. Yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Akidah, aplikasinya akhlak. Sebagaimana yang sudah kita terangkan di muqaddimah beberapa pertemuan yang lalu. Ini yang membedakan dari agama orang kafir. Karena inilah yang menjadi salah satu maksud atau tujuan diutusnya para nabi. Ayat ini dijadikan sebagai ayat tentang ikhlas karena menyuruh manusia untuk beribadah secara ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas berarti melanggar ayat ini dan ibadahnya tertolak. Inilah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Al-Hajj ayat 37 ini momennya pas dengan waktu yang sebentar lagi akan kita alami, yaitu kurban. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang akan sampai kepada Allah dari binatang kurban yang kita sembelih bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Kalau yang mendasari ibadah kurban itu ketakwaan, pertama pasti niatnya ikhlas. Gak mungkin menginginkan pujian, sanjungan, apresiasi, penilaian orang, gak mungkin. Kalau ketakwaan, yang pertama. Yang kedua, pasti memilih kurban termahal, terbaik, terbesar. Karena ini untuk melaksanakan perintah Allah. Bukan berapa harganya, nilainya, tapi dilihat dari pengorbanan orang ini. Ternyata dia melakukan usaha dan pengorbanan maksimal untuk Allah. Untuk melaksanakan perintah Allah. Sekarang begini, kita karyawan di sebuah perusahaan. Bos kita umpamanya punya anak atau menikahkan anaknya, kita ngasih hadiah, ngasih kado. Apakah kita berpikir bos kita mah ada uangnya jauh lebih banyak dari kita? Kado nate sudah sajalah umpamanya yang harga 100.000. Berani nggak begitu? Nggak berani. Bukan lihat dari harganya. Bosnya, pabriknya juga bisa dibeli gitu ya. Tapi dilihat dari usaha dan pengorbanan anak buahnya nih. Ingin menyenangkan bosnya, kan gitu. Ini sesama manusia. Apalagi Allah yang jauh lebih agung, lebih mulia dari raja sekalipun gitu. Kalau sekali Allah perintahkan, maka kemarin kan harus maksimal, pasti yang terbaik. Jangankan tidak melaksanakan perintah untuk berkurban,
Melaksanakan tapi asal-asalan saja ditolak. Ada contoh Allah menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat berapa ya? 37 sampai 41. Watslu alaihim naba'a bani adami bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bacakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam ketika dua-duanya disuruh berkurban, lalu berkurban melaksanakan. Yang satu memilih yang terbesar, terbaik. Ini untuk melaksanakan perintah Allah nih. Yang satu sayang kepada hartanya, kambingnya dipilih yang paling kecil. Apa akibatnya? Tuqabbila li ahadihima. Yang besar tadi diterima, walam yutaqabbal minal akhar. Yang kecil ditolak oleh Allah. Padahal melaksanakan. Tapi asal-asalan ditolak, murka Allah. Masa melaksanakan perintah Allah asal-asalan ala kadarnya padahal dia mampu yang jauh lebih dari itu. Makanya ditolak. Bayangkan kalau orang itu tidak melaksanakan perintah Allah, murka. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kelapangan, punya uang, mampu secara finansial untuk berkurban, tapi tidak menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ingat. Padahal Nabi SAW menurut pendapat yang lebih rajih mewajibkan lelaki untuk sholat di masjid. Tanpa uzur dosa. Kita pernah membahas ahamiyatus salatil jamaah susunan Syekh Fadl Ilahi. Di sana dijelaskan dalil-dalil wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki tanpa uzur. Baik dunia ataupun di akhirat. Di dunianya kalau nggak ada wanita dan anak-anak dibakar tuh rumahnya, kan gitu ya. Di akhiratnya nanti mereka disuruh sujud, ingin sujud, mau sujud, tapi nggak bisa. Kata Allah Azza wa Jalla, Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari kiamat Allah menyingkapkan betisnya. Lalu disuruhlah mereka untuk sujud. Mereka ingin sujud, tapi tidak mampu. Badannya itu keras, tegak gitu, nggak bisa bongkok, nggak bisa membungkuk, nggak bisa sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tertunduk, diliputi oleh kehinaan. Waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Padahal dulu ketika di dunia mereka disuruh sujud dalam keadaan mampu sujud tapi tidak mau sujud. Di dunia disuruh sujud bisa sujud tapi tidak mau. Di akhirat disuruh sujud mau sujud tapi tidak mampu. Siapa orang ini? Para ahli tafsir menyatakan mereka adalah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Salah satu azabnya begitu. Intinya wajib. Tapi ketika ada lelaki yang harusnya wajib sholat di masjid berjamaah, tapi dia tidak kurban padahal mampu kurban, sana jauh-jauh. Seolah-olah sholat berjamaah mereka nggak ada faidahnya tanpa melaksanakan kurban padahal dia mampu kurban. Ini wujud kemurkaan Allah dan Rasulnya kepada yang tidak melaksanakan kurban padahal mampu kurban. Jadi kalau ketakwaan yang mendasarinya pasti ikhlas lillahi ta'ala, kedua pasti maksimal
Al-akhdhu bil quwwah yang kemarin kita bahas, pasti melakukan dengan semaksimal yang dia bisa. Makanya saya mah sangat prihatin kalau kan kita ada panitia penitipan hewan kurban dan penyembelihannya. Harga minim sekian, maksimal sekian. Ada yang telepon yang paling murah berapa? 3 juta. Ada yang lebih murah enggak? Nawar. Yang 1 juta ada. Ayah tapi anaknya karek borojol. Enggak memenuhi syarat. Kalau bisa berapa panitia yang paling mahal? 5 juta. Cari yang 10 juta. Ada enggak? Ada. 12 juta deh. Kalau budget kita ada, lakukan. Cari domba yang terbesar. Tanya, ini yang terbesar ya? Ada yang lebih besar? Enggak ada yang terbesar. Berapa? Silakan beli. Ini untuk melaksanakan apa? Perintah Allah. Kalau ketakwaan yang melandasnya pasti begitu. Nah, yang sampai kepada Allah dari kurban kita bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan lemaknya, tapi ketakwaan. Tapi ini jangan sampai dijadikan dalil yang kecil gitu ya. Ditanya atau ditegur, kok kecil? Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan kambingnya, takwanya. Ada yang begitu kan? Nah, saya ikhlas. Gitu. Ingat, betul takwa ikhlas, tapi bukan sekedar ikhlas loh. Maksimal enggak? Kemarin sudah kita jelaskan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah al-akhdhu bil quwwah, melaksanakan agama ini dengan segenap kemampuan, secara maksimal. Termasuk dari segi harta, baik zakat, infak, sedekah, termasuk kurban. Kalau budget kita mampu yang 10 juta, kenapa harus yang 5 juta? Kenapa yang harus lebih murah lagi? Lalu berdalil dengan yang sampai kepada Allah bukan kambingnya, darahnya, dagingnya, tapi takwa aja. Betul. Sama dengan umpamanya wanita yang tidak memakai kerudung, memakai jilbab terbuka aurat, dia bilang yang penting hatinya baik. Ngapain pakai cadar juga kalau hatinya busuk? Kita jawab betul, yang penting hatinya. Tapi kalau hati baik nggak mungkin mengumbar aurat. Karena anggota badan diperintah oleh hati. Kalau hatinya baik, nggak mungkin aurat terbuka. Kalau hatinya baik, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang dilarang. Allah perintahkan menutup aurat. Kalau tidak dilaksanakan, menunjukkan keburukan hatinya tuh. Saya mah memang julid, saya mah memang suka gibah, suka fitnah, tapi hati saya mah baik dah. Bertolak belakang. Kalau hati baik nggak mungkin gibah, nggak mungkin julid, nggak mungkin fitnah orang, nggak mungkin mencela gitu kan. Baiknya hati teraplikasi dalam bentuk perbuatan. Yang sampai kepada Allah takwanya bukan kambingnya, betul. Tapi kalau ketakwaan yang melandasi, pasti milih kambing terbesar. Kalau yang terkecil tadi anak Adam ditolak. Apa akibatnya ketika orang ditolak? Timbul hasad, dengki. Qala la aqtulannak, kata orang yang ditolak teh kurban. Dia berkata, saya bunuh kamu. Ke saudaranya tuh. Pada saudaranya diterima, dia tidak, saya bunuh kamu. Kalau dia menjawab, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima amalan dari orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa beramal pasti ikhlas, pasti benar, pasti sungguh-sungguh. Gak mungkin bertakwa tapi asal-asalan. Gak mungkin bertakwa tapi ria, ingin dipuji orang, mustahil. Ini ayat tentang ketakwaan mencakup di dalamnya keikhlasan. Ketika menjelaskan ayat ini berkata Syekh Salim, yukhbirullahu annahu syar'a lakum nahra hadhil hadaya ad-dhahaya lidhadhkuruhu 'inda dhabhiha fa innahu ar-razzaqu dhul quwwatil matin la yanuluhu syai'un min luhumiha wala dima'uha
min luhumiha wala dimaiha fa innahu ta'ala yut'imu wa la yut'am wa huwal ghaniyyu amma siwa. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah mensyariatkan bagi kalian menyembelih binatang kurban ini, sesembelihan ini, agar kalian menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ingat, di dalam kurban mengandung nilai tauhid. Tauhidnya apa? Menyebut nama Allah dan meniatkan sembelihan itu untuk Allah, itu tauhid loh. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah. 4 yang disebut, salat, sesembelihan, hidup mati hanya untuk Allah. Ikhlas, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal ini. Salat hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, hidup mati hanya untuk Allah. Allah diesahkan, ditauhidkan dalam hal ini. Karena itu perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Jangan salah baca wanhar. Bukan dengan hak gede tapi dengan hak kecil. Itu salah pengucapan, salah makhraj, jauh berbeda artinya. Fasholli li rabbika wanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Apa tanhar? Tanhar. Kalau wanhar menyembelih, kalau wanhar membentak. Fasholli li rabbika wanhar, artinya salatlah kamu karena Allah dan membentaklah. Jauh kan? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun sa'ila yatima, wa ammal yatima fala tanhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Sa'ila apa? Jadi lirik. Wa wajadaka ailan fa'agna, fa ammal yatima fala tanhar, wa ammal yatima fala taqhar, ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau dengan hak besar membentak, kalau hak kecil menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Rabb dan menyembelih juga karena Rabb, karena Allah. Itu aspek tauhid. Ketika berkurban ditujukan untuk selain Allah, syirik. Nabi SAW bersabda, dakhala ahadun an-nara bidzubab. Ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Masuk surga juga karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, kaifa dzalik, bagaimana itu bisa terjadi? Ada suatu kaum memiliki patung sesembahan. Setiap yang lewat dicegat, disuruh berkurban dulu. Ada orang lewat. Qarib, berkurbanlah engkau. Kata dia, saya nggak punya sesuatu untuk kurban. Qarib walau bidzubab. Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Dia tangkap seekor lalat, dia persembahkan, dibiarkan lewat. Dia masuk neraka. Bukan nilai pengorbanannya. Tapi hakikat dari pengorbanan, dia berkurban untuk selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang membuat dia masuk neraka karena syirik. Lewat lagi seorang dicegat. Qarib. Kata dia, aku tidak mau berkurban untuk selain Allah. Dibunuh dia. Dia masuk surga. Mempertahankan tauhid. Lihat, pengorbanan harus kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah nilai tauhid di dalam berkurban. Termasuk ketika menyembelih sebut nama Allah. Jadi ketika menyembelihnya sebut nama Allah, yukhbirullahu
annahu syar'a lakum nahra hadhil hadaya ad-dhahaya litadhkuruhu 'inda dhabhiha. Allah memberitahukan bahwa Dia mensyariatkan bagi kalian untuk menyembelih binatang-binatang sembelihan agar kalian menyebut namanya ketika menyembelihnya. Fa innahu ar-razzaq wa dzul quwwatil matin, karena Allah lah ar-razzaq, sang pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Tapi yang sampai kepada Allah bukanlah darahnya ataupun dagingnya, karena Allah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Kenapa disebutkan begitu? Karena dulu orang-orang jahiliyah kalau menyembelih binatang untuk berhala-berhala mereka, maka dagingnya, darahnya mereka lumurkan ke patung yang mereka sembah. Dilumuri itu. Karena memang dagingnya dan darahnya itu dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Melihat itu berkatalah para sahabat Nabi SAW. Kata mereka, fanahnu ahaqqu an nandaha, kami lebih berhak untuk membalurkan daging dan darahnya ini. Turunlah ayat ini. Bahwa yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan juga darahnya. Menjelaskan bahwa Allah hanya menerima amalan dari orang bertakwa yang meniatkan amalan hanya untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apabila orang berkurban dengan nilai terbesar lalu dia ujub, dia ria, dia ingin apresiasi, penilaian, ingin pengakuan orang bahwa kambingnya terbesar dan dia bangga dengan itu, Allah tolak. Karena bukan ketakwaan yang mendasarinya, pamer, ria dengan ibadah kurban yang dilakukannya. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi sahih riwayat Imam Muslim, ana aghna syuraka'i 'ani syirki faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak mau punya saingan, tandingan. Maka siapa orang yang melakukan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, disekutukan dalam hal niat, 95% untuk meraih keridhaan Allah, 5% mah ya untuk pujian orang. Taraktuhu wa syirkahu. Allah menyebut itu syirik. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya itu. Ditolak. Ditolak itu maknanya seluruh janji yang Allah akan berikan kepada orang tersebut, Allah tahan, nggak akan diberi. Keridhaannya, pahalanya, maghfirah, ampunannya, surganya, rahmatnya, Allah tahan, nggak akan diberi, nggak akan diberikan karena dia menduakan Allah dalam hal niat. Ingat, sering saya ungkit, keburukan tidak perlu banyak untuk menghancurkan kebaikan. Ular untuk membunuh mangsanya nggak perlu segelas, bisa cukup 1 tetes 2 tetes. Ada peribahasa yang pernah saya ungkap, karena nila setitik rusak susu sebelangga. Setitik nila sebelangga hancur dibuang. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Termasuk niat. Sedikit ria hancur semua amal ibadah yang kita lakukan. Inilah ayat yang kedua. Ayat ketiga yang masih juga dikutip oleh Imam An-Nawawi.
dalam bab ikhlas ini. Surah Ali Imran 29, Allah berfirman, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakan olehmu hai Muhammad, kalau kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu atau kamu tampakkan, tetap Allah mah tahu. Disembunyikan, ditampakkan nggak ada bedanya. Kalau dalam pandangan manusia kita nggak tahu isi hati orang. Kita hanya menilai apa yang nampak. Yang tersembunyinya kita tidak tahu. Bagi Allah mah yang tersembunyi jelas, yang nampak terang-terangan juga jelas, tak ada bedanya. Isi hati kita, kata orang Sunda, ini nggak ada terjemahannya. Gerentes hate jelema Allah tahu. Kalau diterjemahkan apa gerentes teh? Bisikan. Dalam bahasa Sunda bisikan mah harewas. Nah, harewas itu berbisik. Nah, gerentes itu dalam hati. Kalau ngomong ya biasa, terdengar gitu. Kalau nggak harewas, terdengar hanya orang yang diharewasan, yang dibisiki mendengar, yang tidak. Tapi kalau nggak gerentes, siapapun nggak ada yang tahu. Kecuali dua, Allah dan malaikat yang mencatat. Itu tahu isi hati manusia. Dalam surah Qaf Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Kami yang menciptakan manusia, kami juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita. Oleh hati manusia, digerenteskan di hati, Allah tahu. Dengan pengetahuan sejelas, segamblang apabila diungkapkan. Ayat ini oleh Imam An-Nawawi dijadikan sebagai ayat yang mewajibkan ikhlas. Karena sedikit ria, ujub, takabur, sum'ah Allah tahu. Walaupun sedikit merusak. Ingat, yang buruk, yang merusak cukup sedikit, nggak perlu banyak. Yang banyak menjadi rusak karena hal yang sedikit tadi. Ketika menerangkan hal ini berkata mu'alif yukhbirul maula tabaraka wa ta'ala ibadahu annahu ya'lamu as-sarair wad-dhamair wad-dhawahir wa annahu la takhfa alaihi minhum khafiyah bal ilmuhu muhitum bihim fi sairil ahwal wal azman wal lahadat wa jami'il awqat wa jami'i ma fis samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin wa la asghar min dzalik fi jami' aqtaril ard wal bihar wal jibal. Dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa Dia mengetahui segala yang rahasia, segala yang tersembunyi, apalagi yang zahir, yang nyata. Dan tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari mereka dalam pandangan Allah. Bahkan ilmunya mencakup mereka semua dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, dalam setiap detik, dalam setiap masa. Baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi ataupun yang ada di antara keduanya. Tak ada satu butir debu pun yang tersembunyi, bahkan yang lebih kecil daripada itu di seluruh penjuru bumi, di lautan, di daratan, di gunung ataupun dimanapun. Walladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Kata Allah, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya selama 6 hari, lalu dia istiwa di atas arsy. Arsy itu makhluk Allah paling jauh, paling tinggi. Di atas arsy nggak ada makhluk lain. Di atas arsy hanya ada Allah. Allah makanya tertinggi, Ali, yang paling tinggi di atas seluruh makhluknya. Sekalipun demikian, ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia tahu apa yang masuk ke dalam tanah. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari dalam tanah. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Allah semuanya serba tahu. Yang rinci, yang detil, yang terkecil sekalipun Allah tahu. Untuk apa ini dikutip dan apa kaitan dengan keikhlasan? Berkata muallif, wa hadha tanbihu min Allah azza wa jalla li ibadihi ala khawfihi wa khasyatihi li alla yartakibu ma naha anhu wa ma yubghiduhu minhum fa innahu alimun bi jami' umurihim wa huwa qadirun ala mu'alajatihim bil uqubah wa in anzara man anzara minhum fa innahu yuhmilu wa la yuhmal fa ya'khudhuhu akhdha azizin muqtadir. Lihat penjelasan ini, ngeri kita ya. Ini adalah peringatan dari Allah kepada hamba-hambanya agar hambanya selalu takut. Jangan sampai mereka melaksanakan apa yang Allah larang, apa yang membuat Allah murka kepada mereka, karena Allah mengetahui seluruh urusan dan keadaan mereka. Sampai suudzon kita pun tahu, niat buruk kita pun tahu, Allah tahu. Apalagi selain Allah tahu, Allah juga mengutus malaikat kiri kanan depan belakang untuk memantau kita. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada 2 malaikat yang nempel terus kiri dan kanan. Gak pernah lepas. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan ada atid. Kanan ada raqib, kiri ada atid. Depan belakang ada malaikat hafadhah, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang, depan belakang ada malaikat penjaga yang menjaga dia atas perintah Allah Azza wa Jalla. Kanan kiri ada, depan belakang ada, 4 tuh. Ada lagi malaikat qarin, ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali dikirim kepada orang itu satu qarin bangsa jin, satu qarin bangsa malaikat. 5 tuh. Ini belum kalau kita mengamalkan membaca Al-Quran atau doa tertentu, malaikat rahmat Allah kirim lagi banyak. Pada hakikatnya dimanapun, kapanpun kita tidak pernah sendirian. Ada yang mengawasi sekaligus mencatat. Allah mencatat, melihat. Para malaikat mengawasi dan mencatat. Bumi yang kita pijak juga nanti menyaksikan dan akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di atas bumi tersebut. Pada hari kiamat memberikan persaksian. Itu saksi eksternal. Ada lagi saksi internal. Dari tubuh kita. Tubuh kita menjadi saksi atas diri kita. Di akhirat mulut dikunci, gak bisa ngomong. Yang ngomong tangannya, kakinya, kulitnya, dagingnya. Semua ngomong. Itu saksi dari tubuh kita sendiri. Banyak saksinya tuh. Nah, lebih rinci besok.
Di Pusdai jam 9 membahas masalah hari kiamat. Kita sudah sampai kepada bab hisab. Dan besok kebetulan yang dibahas adalah para saksi pada hari kiamat. Sahawai cing saksi itu nanti dibahas di sana. Semua memberikan kesaksian kepada kita. Jadi Allah tahu, para malaikat menyaksikan tahu, malaikat pencatat tahu juga isi hati kita. Oleh karena itu di saat kita ada penyimpangan di dalam hati, suudzon, niat-niat buruk gitu ya, termasuk adanya keinginan untuk diapresiasi orang, dinilai orang, dipuji, disanjung orang. Allah tahu dan akibatnya apa? Allah azab. Nah, di sini wa huwa qadirun ala mu'alajatihim bil uqubah, dan Allah mampu untuk mengobati penyakit hati dengan cara diberikan uqubah, diberikan sanksi. Hukuman berupa musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih gitu ya. Itu hukuman teh untuk keuntungan kita, mengobati kita karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Allah berikan hukuman sebagai obat. Dengan hukuman itu gugur dosa-dosa. Dengan hukuman itu kita jadi mendekat kepada Allah, merintih kepada Allah. Dengan hukuman itu kita bersabar dan memperoleh pahala kesabaran. Dengan hukuman ketika dalam bentuk musibah itu doa kita lebih didengar, lebih dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Tuh. Wa in andhara ma andhara minhum, kalau ada orang yang ditunda, ditangguhkan hukumannya, dosa terus maksiat terus, tapi happy terus. Gak pernah ada hukuman berupa azab, penderitaan, kayak penyakit, kayak stres, depresi, gak happy tapi maksiat. Itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena hukumannya ditangguhkan di akhirat. Hukuman di akhirat, na'udzubillah, jauh lebih dahsyat daripada di dunia. Itu yang disebut dengan istidraj. Mana istidraj itu tipu daya. Orang itu tertipu dengan keadaannya yang terus menerus diberi kesenangan, diberikan kegembiraan, padahal dirinya maksiat. Dia merasa kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, harta melimpah, kekuasaan sebagai anugerah dari Allah untuknya. Dianggap anugerah padahal dia maksiat terus. Tertipu dia, terpedaya, disebut istidraj. Nanti di akhirat azabnya diberikan secara dirapel jauh lebih dahsyat daripada azab di dunia. Makanya disebutkan Allah tidak lalai dari orang-orang yang zalim. Terus kan kita sering gerget, gemes ya. Orang kok jahat ke Islam dan kaum muslimin, tapi kenapa berkuasa terus, kenapa kaya terus, kenapa happy terus kelihatannya, kapan azab Allah turun, kan gitu ya. Ingat, Allah bukan lalai. Tapi Allah ingin melipat gandakan azabnya secara dahsyat. Fayakhudhuhu akhdha azizin muqtadir, lalu Allah akan mengadab dia dengan azab dari zat yang maha aziz dan maha berkuasa. Maka apa akibatnya? Fa idza alimal abdu hadhil tambilat, hadhihi tanbihat ahsanal amala fakana mukhlisan sawaba. Kalau seorang hamba tahu tentang hal ini, tahu tentang peringatan dari Allah ini. Ingat, Allah melihat, menyaksikan, isi hati juga tahu. Ingat, malaikat selalu mencatat amal kita. Ingat, ada malaikat lain juga yang menyaksikan. Ingat, bumi yang kita pijak juga menjadi saksi.
Nah, orang yang sadar akan hal itu nggak akan berani berdosa bermaksiat walaupun sendirian. Dia akan memperbagus amalnya, baik amal zahir ataupun amalan batin. Coba bayangkan, kalau kita sholat sendirian, rata-rata ala kadarnya asal-asal. Tapi kalau banyak orang dan kita tahu orang itu menyaksikan sholat kita, kedengaran kekucusan, itu si fulan lagi sholat, lihat umpamanya. Kita merasa diperhatikan gimana? Apa kita asal-asalan? Tidak. Pasti kita perbaiki kan ya. Cara berdirinya, cara sedekapnya, cara angkat tangan, ruku dan sujudnya, bahkan ekspresinya juga begitu sadar ada yang perhatikan, ekspresinya juga diserius-seriuskan, dikhusyuk-khusyukkan. Bacaannya dipanjangkan, rukunya panjang, sujudnya panjang, dan seterusnya. Itu yang lihat baru orang loh. Nah sekarang anggap orang tidak ada yang melihat, sadari Allah menatap kita. Para malaikat juga menyaksikan kita dan mencatat. Yang mereka lihat, yang mereka saksikan bukan hanya zahir kita, batin kita Allah lihat. Tahu isi hati kita. Malaikat juga tahu isi hati kita yang mencatat amal kita ini. Jadi salah satu kiat meraih kekhusyuan sadari sedang sholat kita diawasi lahirnya dan batin. Makanya disebut fa'ahsanal amal, dia akan membaguskan amalnya. Fakana mukhlisan shawaba, dia akan ikhlas. Sedikit ada riya, Allah tahu, malaikat tahu, bahaya tuh. Terkena dengan ancaman fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yura'un, orang yang riya di dalam salatnya. Sedikit riya Allah tahu, malaikat tahu, sudah wail tuh. Maka takut kan. Maka dari sini lahir keikhlasan, lahir kesungguh-sungguhan, lahir ikhtiar, usaha, perjuangan dan pengorbanan yang maksimal agar terlihat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah pembahasan tentang 3 ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi tentang muqaddimah keikhlasan ini. Insyaallah hadis pertama dalam bab ikhlas ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Pertanyaan pertama. Bismillah, semoga Allah jaga dan berkahi Ustaz sekeluarga. Amin wa iyyakum. Afan Ustaz, ana terkadang ada perasaan ujub. Merasa lebih baik daripada seseorang. Namun baru ana sadar saat introspeksi diri. Setelah berapa lama kejadian ujub itu berlalu, lalu ana istighfar. Apakah amalan ana sudah terlanjur terhapus atau tidak karena istighfar ana? Ketika seseorang ujub dengan amalnya, ada 2 keburukan yang dia alami saat itu. Pertama, ditolaknya amal yang dia ujubkan itu, yang kedua dosa. Ketika orang itu taubat dari dosa ujubnya, maka dosa ujubnya dihapus, tapi pahala dari amalan yang dia riya, dia ujub tidak bisa didapatkan kembali, tapi dia dapat pahala dari taubatnya. Taubat itu ibadah yang agung. Dan setiap ibadah dipahalai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau taubat dari riya, taubat dari sum'ah, maka dia dapat 2. Pertama, terhapusnya dosa dari riya dan ujubnya. Yang kedua, dapat pahala dari tobatnya. Adapun pahala dari amal yang dia lakukan secara riya, nggak dapat pahala ya. Tapi kan lumayan. Daripada percuma pahalanya udah lepas, tobat ente gitunya, tetap dosa jadinya ya.
Mic tuh Pak Mulyono kasih. Hadiah Pak Mulyono. Saya tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan yaitu kurban itu termasuk wajib atau sunnah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kirain mau ngejawab. Kurban wajib apa sunnah? Ulama ikhtilaf. Ada yang mensunnahkan, ada yang mewajibkan. Di antara dalil yang mewajibkan adalah pertama ayat tadi, fasholli lirabbika wanhar. Kedua ada hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan tapi dia tidak menyembelih, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Kata Syekh Salim, penyusun kitab ini, beliau menyusun juga kitab Ahkamul Idain, di antara Ahkamul Udhiyah. Beliau menjelaskan hadis ini menunjukkan wajibnya berkurban karena orang itu dilarang mendekati masjid, menunjukkan sudah meninggalkan kewajiban, makanya murka. Ketiga, Nabi SAW bersabda, kata beliau, fi kulli amin ala kulli ahli baitin udhiyah wa atirah. Atadruna mal atirah? Kata Nabi SAW, setiap tahun bagi setiap keluarga wajib melakukan dua hal. Pertama, udhiyah, kurban. Yang kedua, atirah. Dua wajib, dua-duanya menyembelih. Atadruna mal atirah, tahu nggak kalian apakah atirah itu? Atirah itu adalah apa yang orang sebut dengan rojabiyah. Artinya sesembelihan di bulan Rajab. Di zaman jahiliyah wajib. Setelah Islam datang, ini tetap diwajibkan. Tapi terkemudian atirah dimansuh hukumnya, yang tetap hanyalah udhiyah. Akhirnya sesembelihan di bulan Rajab tidak lagi wajib. Yang disebut atirah atau rajabiyah tadi. Adapun udhiyah tetap. Maka dari sinilah para ulama lebih cenderung untuk mewajibkan kurban ini setiap tahun bagi setiap keluarga. Bukan perorangan, tapi satu keluarga satu kambing. Jadi kalau satu keluarga 20 orang, cukup satu kambing. Satu suami, 4 istri, anaknya 15, 20 cukup satu kambing. Sahuap ewang. Maka itu cukup ya. Jadi yang kuat adalah yang wajib tadi, walaupun sebagian ulama banyak yang menyatakan itu sunnah, tapi yang kuat lebih wajib. Dan itu pendapat yang juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Apabila semua penghuni surga kelak bisa ketemu Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Apakah semua penghuni surga kelak bisa bertemu dengan Rasul SAW dan para sahabat? Tidak. Tergantung di level mana dia. Nabi dan para sahabat di level tertinggi. Makanya nggak ada keterangan bahwa semua penghuni surga bisa bertemu dengan Nabi SAW. Yang ada adalah penghuni surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Diriwayatkan penghuni surga akan bertemu dengan wajah Allah. Maksudnya, apakah penghuni surga bisa berkomunikasi layaknya manusia di dunia? Hanya melihat wajah Allah. Berkomunikasi dengan Allah, ya ada. Waktu hisab dan ada di surga, ya, tapi tidak selalu ketika melihat wajah Allah bisa berkomunikasi. Hanya di momen tertentu.
Ketika ditanya, apakah kalian puas dengan nikmat yang aku beri? Ya puas. Mau nggak ada tambahan? Apalagi tambahan ini sudah sangat puas. Lalu disingkapkanlah tirai. Akhirnya mereka bisa melihat wajah Allah. Dan itulah puncak kenikmatan tertinggi di surga. Orang tua saya adalah orang yang jauh dari agama. Berteman dengan dukun, dalam kurung orang pintar, orang bodoh. Makanya jadi dukun. Memegang semua agama itu sama. Dan sebagainya. Mereka tahun ini berkurban atas nama saya. Agar diangkat kesialan karena tidak kunjung mendapatkan kerja. Terus pertanyaannya apa? Ini hanya berita ya. Laporannya diterima. 2. Apakah dampak dari uang haram memudahkan kita menjadi orang yang lalai? Iya. Akan berat dibawa ibadah dan kecenderungannya selalu maksiat. Itu efek buruk dari harta yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi poin yang pertama nggak ada pertanyaan. Cuma laporan cing bisi kaliwat. Orang tua saya orang yang jauh dari agama. Itu masih laporan kan? Berteman dengan dukun. Laporan masih. Memegang prinsip semua agama itu sama. Masih laporan. Mereka tahun ini berkurban atas nama saya. Masih laporan kan? Agar diangkat kesialan. Karena tidak kunjung dapat kerja, titik. Udah. Pertanyaannya apa? Laporannya diterima. Ana ingin bertanya, jika pada bab hadis yang menjelaskan bahwa perbuatan tergantung pada niat dan keikhlasan, karena ketika kita mencoba meniatkan sesuatu dengan ikhlas, selalu ada saja hati kecil yang mengganjal. Bagaimana cara kita meniatkan sesuatu dengan ikhlas? Maksudnya mengganjal gimana? Mohon dijelaskan nanti pada pertemuan berikutnya. Itu hadisnya belum dibahas. Tapi gini, yang dimaksud dengan meniatkan amalan secara ikhlas adalah meniatkan atau menujukan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Nah, dari sisi Allah itu keridhoannya, ampunannya, pahalanya, rahmatnya, surganya. Dan semua itu tercakup dalam melihat wajah Allah. Kalau orang bisa melihat wajah Allah berarti pasti dia ke surga. Nggak akan mungkin di neraka melihat wajah Allah. Yang kedua pasti diridhoi, dirahmati, ya, pasti diberi ampunan dan seterusnya. Itu sudah tercakup semuanya. Itu yang dimaksud dengan meniatkan amalan secara ikhlas. Meraih apa yang ada di sisi Allah. Kalau meniatkan meraih apa yang ada di sisi manusia, pujiannya, sanjungannya, uangnya, bayarannya, dukungannya, itu tidak ikhlas. Saya musim kampanye nih mau nyalon. Makanya rajin Jumatan, rajin sholat ke masjid. Agar didukung, itu teh ikhlas tah. Bagi-bagi, mana jalan yang becek, saya tambal ya, saya beton gitu. Agar dipilih, berarti tidak ikhlas. Tak ingin dukungan dari orang, bukan memperoleh apa yang ada di sisi Allah, tapi apa yang ada di sisi manusia itu tidak ikhlas. Coba ungkapkan nanti ganjalannya apa. Apakah bertolak belakang antara melaksanakan amalan
dengan keutamaan dunia yang Allah iming-imingkan dengan keikhlasan. Seperti bertakwa dijadikan jalan keluar, rizki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Salat duha 4 rakaat akan dicukupkan kebutuhan hingga akhir hari. Baik. Itu termasuk meniatkan amalan untuk meraih apa yang Allah janjikan. Kadang-kadang untuk memotivasi orang beribadah, Allah mengiming-imingi dunia. Seperti yang infak dilipat gandakan 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang infak di jalan Allah, taubahnya seperti satu benih biji ditanam. Dari satu biji tumbuh 7 batang. Setiap batang menghasilkan 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 7 batang. Jadi berapa? 700. 700 kali lipat. Ini dunia. Boleh nggak kita teriming-imingi dengan ini lalu infak? Boleh. Karena Allah mengiming-imingi kita dengan ini untuk mendorong kita. Tapi ada tapinya. Jangan dijadikan satu-satunya niat infak agar diganti 700 kali lipat. Itu hanya salah satu saja. Niat lainnya yang jauh lebih berharga daripada 700 kali lipat. Ampunannya, pahalanya, surganya, segalanya yang Allah janjikan di akhirat jauh lebih agung daripada harta dunia walaupun 1000 kali lipat. Hanya salah satu niatnya ke sana boleh. Siapa man ahabba ayun sya'afi rizki, ayub sata fi rizki wa ayun sya'afi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahmi. Lalu ada orang yang teriming-iming silaturahmi agar rizkinya luas, umurnya panjang, boleh? Boleh. Tapi jangan satu-satunya niat. Saya mah nggak perlu ridho Allah, nggak perlu rahmat, nggak perlu surga, nggak perlu amal. Yang penting ini aja. Nah, jangan sampai gitu. Boleh ini disertakan, tapi yang pokoknya tetap memperoleh apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah seorang ibu membadalkan haji anaknya yang sudah meninggal? Boleh. Asal si ibu itu harus sudah haji terlebih dahulu. Tahun lalu ibunya sudah haji, sekarang haji lagi sebagai badal bagi anaknya. Boleh. Jangankan ibu dengan anak. Seseorang dengan orang lain yang gak ada hubungan, terkenal-kenal acan, boleh. Umpamanya sekarang beberapa orang tua kita meninggal, ingin haji tapi kita gak sanggup, lalu dibadalkan oleh orang yang ada di sana yang amanah. Boleh. Bayar? Bayar. Untuk apa bayar? Nggak ikhlas tuh. Kan orang itu haji juga butuh biaya. Tasrih, izin haji, orang Saudi sendiri wajib izin haji dan bayar. Nyewa tempat, nyewa tenda, bayar. Makan, minum, bayar. Terus kesana kemari masa jalan kaki. Pakai bus, bayar juga. Nah, untuk biaya itu dibayar ya. Atau bolehkah dibadalkan oleh orang lain selain orang tua? Boleh, oleh siapapun boleh. Bagaimana penjelasan mengenai hukum menjamak sholat dalam kondisi hujan ketika sholat berjamaah di masjid? Mana yang lebih afdal dijamak atau tidak? Dan hujan seperti apa yang boleh dijamak? Iya. Kebolehan menjamak sholat karena hujan ma'ruf, masyhur di kalangan para ulama. Hadisnya sahih di antara riwayat Imam Muslim min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyajma bainal maghrib wal isya fi yaumil matar. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjamak antara maghrib dan isya pada hari hujan. Termasuk zuhur dengan asar, Nabi dan para sahabat ya.
Menjamak juga antara zuhur dan asar ya. Nah terus nanti kan hujan nggak lama ya, paling maksimal sejam. Zuhur dijamak, asar sudah raatnya naon sudah berhenti, sudah reda. Apakah sholat lagi? Enggak, kan sudah dijamak. Terus diadzankan enggak pada asarnya? Enggak diadzani. Kecuali, ada kecualinya ya. Kecuali kalau umpamanya di masjid tersebut selalu penuh setiap waktu sholat. Ya, ini tidak wajib menjamak ya, tapi boleh. Kalau umpama masjid itu selalu penuh setiap sholat, mau hujan mau tidak, lebih baik tidak dijamak. Lebih baik. Karena tidak wajib menjamak ya, hanya boleh saja. Kalau umpamanya dikhawatirkan terjadi fitnah masjid eta mah tara sholat atau masjid eta mah aneh dan seterusnya, maka boleh tidak dijamak. Walaupun hujan umpama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak pernah dijamak. Mungkin selain menghindari madarat fitnah karena banyak orang-orang awam dari seluruh dunia, juga masjid itu tetap mau ada sholat mau tidak pasti orang-orang berdatangan ya. Terus hujan yang bagaimana, ulama ikhtilaf. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah kitab menyatakan kathiran kana au qalila. Pokoknya hujan. Mau banyak mau sedikit, kalau itu orang-orang menyebut hujan, ya. Bagaimana kalau gerimis? Tanya. Gerimis hujan bukan? Hujan. Bahkan gerimis itu istilah khusus untuk hujan. Ya, pernah gerimis itu diartikan dengan makna selain hujan? Enggak pernah. Gerimis adalah hujan, ya hujan. Menurut beliau boleh. Bukan afdol, bukan wajib, boleh. Itulah Imam Syafi'i. Ulama-ulama ini menyatakan yang dimaksud dengan hujan yang bisa membolehkan dijamak adalah hujan yang menghalangi orang untuk ke masjid. Umpamanya deras nanti isya, orang-orang nggak akan ke masjid lagi untuk isya karena hujan. Nah, jamak aja sekarang. Baik karena masih hujan, kan ada kalanya hujan itu semalamannya, ataupun karena beceknya jalan, banjirnya jalan. Kalau sekarang tidak dijamak, orang nanti isya nggak akan datang ke masjid. Maka lebih baik jamak ya, dipersilahkan menjamak. Ana mau tanya waktu azan maghrib yang ingin ana ingat tahu ana azan isya terus ana sholat isya. Subuh sholat baru sadar. Pertanyaannya harus gimana Pak Ustadz Tartar? Afan, ana mau tanya. Waktu azan maghrib yang ingat ana azan isya. Terus anak sholat isya padahal maghribnya ngalindur gitu. Subuh sholat baru sadar. Oh, tadi sebelum subuh itu tidak sadar. Waktu sholat juga tidak sadar gitu. Pertanyaannya harus bagaimana? Jadi waktu sholat maghrib, adzan maghrib, dia menyangka itu isya. Lalu sholat isya. Terus pas adzan isya kumaha tah? Apa dianggap subuh? Iya. Kalau pas adzan maghrib, kita dalam pikiran isya dan niat isya, pada maghrib. Setelah beres maghrib, setelah beres isya, ditegur oleh orang, kok maghrib 4 rakaat? Loh ini mah isya, ini kan baru maghrib. Maka dia mengulang lagi sholatnya. Karena tadi niatnya sholat isya, tidak sah. Ini ikhwan apa akhwat? Kalau ini ikhwan, berarti tidak ke masjid nih. Dosa. Ke masjid itulah.
biar nggak salah gitu ya. Jadi kalau dia umpamanya sholat isya padahal di waktu maghrib karena linglung gitu, mungkin dia pada asar kecapean tertidur, begitu maghrib azan dia merasa itu isya, lalu sholat isya. Setelah sadar baru diberitahu baru sadar, oh tadi maghrib, maka dia wajib maghrib, mengulang lagi sholatnya. Sholat tadi tidak syah karena melaksanakan sholat isya di waktu maghrib bukan di pada waktunya, maka dia harus mengulang lagi. Nah, dia baru sadar setelah subuh. Apa waktu adzan isya dia gimana? Apa tidur lagi gitu? Jadi mungkin merasa pas ini adzan maghrib gitu ya, adzan maghrib, oh isya langsung. Setelah itu tidur lagi karena merasa sudah isya. Pas adzan isya tidak kedengaran bablas sampai subuh. Besoknya baru sadar, oh tadi malam dia harus mengulang. Salat isyanya tidak sah. Maka dia harus mengulang salat maghrib 3 rakaat di saat sadar, saat itu aja. Ya, setelah matahari terbit salat maghrib 3, lalu salat isya 4 rakaat. Anak mempunyai tabungan. Mau bagi-bagi kayaknya. Dan bulan Oktober 2021 membeli rumah dengan cara patungan. Tahun 2023 suami hendak menjual rumah untuk membayar sisa cicilan dan keperluan rumah tangga menghidupi anak istri. Pertanyaan. Bolehkah istri meminta kembali hak tabungannya yang dikumpulkan dari sebelum nikah? Jadi membeli rumah patungan yang istri dengan yang suami, gitu kan? Hak istri ada, hak suami ada. Ketika dijual tetap hak istri kembalikan ke istri, hak suami kembali ke suami. Hak kepemilikan harta wajib jelas mana suami, mana yang punya istri. Kalau penggunaannya sih bebas, asal dua-duanya ridho. Tapi hak kepemilikan tetap. Untuk jaga-jaga salah satu mati, harta yang mati nanti jadi warisan. Untuk istri dan anak-anaknya. Kalau ada ayah ibunya masih dapat ayah ibunya. Kalau istri yang duluan mati, ya jadi warisan. Kalau semoga tidak terjadi cerai, maka jelas harta istri kembalikan ke istri, harta suami kembalikan ke suami. Hak kepemilikan harus jelas, gamblang. Adapun penggunaannya ya bebas asal sama-sama ridho. Ya. Rumah sudah dijual, hak istri kembalikan ke istri, hak suami kesuamikan, jelas. Penggunaannya bebas silakan, asal sama-sama ridho. Kalau istri tidak ridho, ya suami nggak boleh memaksa, jangan arogan. Istri wajib nurut kepada suami. Nggak tahu diri ini suami. Jadi mengambil hak istri, ya. Hak istri tetap berada di bawah wewenangan istri. Kalau umpama wajib si istri taat kepada suami, sini uang kamu semua kesayakan. Maka zalim karena apa? Mengambil apa yang bukan haknya. Hak istri tetap punya istri, ya. Tapi sekali penggunaannya bebas. Punya istri dipakai oleh suami, punya suami dipakai oleh istri, asal sama-sama ridho tetap boleh, ya. Tapi hak kepemilikan harus tetap. Suami mengklaim bahwa rumah untuk membayar hutang dan membiayai hidup anak istri sehingga keputusannya harus ditaati. Ini otoriter, ya. Dengan membawa dalil hadis mengenai surga dan neraka istri itu ada pada keridhaan suami. Betul, hadis itu betul. Nabi SAW berkata kepada seorang wanita, "Unduri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruk." Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena dia itu surgamu atau nerakamu. Itu betul. Tapi kalau umpamanya wewenang suami sebagai kepala rumah tangga, ya,
sampai kepada mengambil semua hak istri, harta istri diambil, dikuasai oleh dia, itu zalim. Menyalahgunakan wewenang, ya. Hak istri tetap punya istri. Sedangkan uang donasi istri dan fee sekitar 15 juta sudah diikhlaskan, namun tabungan belum. Musyawarahkan ajalah, ya, yang baik-baik. Suami jangan arogan, jangan otoriter, ya. Istri, ya, bantulah suami. Ikhlaskan apa yang sudah diambil oleh suami. Kalau dia punya kebutuhan pribadi untuk ngasih ke orang tuanya, atau dia ingin memenuhi kebutuhan pribadinya, mintalah hak dia. Saya butuh untuk beli silakan minta. Dan suami tidak berhak menahan, karena itu hak istri, ya. Jangan sampai menjadikan dalil ridho surga neraka istri berada pada ridho suami. Akhirnya semua harta istri diambil, nggak boleh. Otoriter namanya. Terakhir, apakah termasuk perbuatan dosa jika ana membeli bangku kosong di salah satu sekolah negeri yang ditawarkan? Oh, bisa dijual belikan itu teh? Dikarenakan bangku kosong tersebut berasal dari siswa yang mengundurkan diri dari hasil seleksi tahap 1 dan tahap 2 SMP negeri. Istilahnya anak membeli bangku kosong tersebut tidak dengan jalan hasil mendolimi orang lain. Mohon jawabannya. Ini istilahnya jual beli, padahal mungkin menyuap, riswah. Boleh enggak? Kalau riswah itu uang pelicin sebagai satu cara untuk mengambil haknya, hak dia bukan hak orang lain, boleh. Seperti kita mengimpor barang harganya 20 miliar. Ditahan di pabean, di bea cukai. Nggak bisa keluar. Kecuali kita ngasih 100 juta. Itu kan hak kitanya. Barang itu punya kita, tapi nggak bisa keluar kalau kita nggak ngasih uang pelicin. Boleh, itu tidak termasuk riswah yang terlarang. Karena yang kita ambil adalah hak kita. Yang dosa adalah oknum pabean tadi. Oknum, ya. Karena dia tidak berhak menahan. Semua dokumentasi lengkap, pajak dibayar semua, kewajiban pemilik dibayar gitu sudah. Masih dipersulit. Baru keluar, setelah keluar uang 100 juta, maka yang dosa si oknum, haram bagi dia. Kita tidak dosa karena itu untuk pelicin mendapatkan hak kita. Hak kita sekali lagi. Adapun kalau bukan hak kita, maka tidak boleh. Nah, seperti tadi bangku kosong di sekolah, hak kita apa bukan? Bukan hak kita. Kita memasukkan anak kita tidak melalui prosedur yang semestinya. Dia lewat tes tidak lulus kan? Padahal itu menunjukkan kualitas kompetisi si anak dalam belajar. Nanti mogok dia, nanti nggak akan mampu menyerap pelajaran. Akhirnya tidak diluluskan karena memang nilainya kurang umpamanya. Kita paksa untuk masuk di sana tanpa melalui prosedur yang resmi. Maka jangan, sebaiknya jangan. Walaupun tidak mendolimi siapapun, ya. Ada sebenarnya pihak yang didolimi, yaitu apa? Kalau bangku itu kosong, berarti sekelas itu kurang satu siswanya, itu lebih meringankan baik kepada guru, kepada staf administrasi, ataupun kepada murid yang lain. Ada sesuatu yang membuat mereka lebih enteng, lebih lega. Itu yang diambil oleh kita. Oleh karena itu sebaiknya masuklah melalui prosedur yang resmi, yang biasa. Ya, waktunya habis, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.